Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari kita alami Tuhan. Tuhan baik. Tuhan sungguh amat baik. Mari kita hampiri tahtanya yang kudus. Mari buka hati Bapak Ibu. Dunia boleh berubah. Sahabat-sahabat kita boleh meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus namanya. Mari kita alami Tuhan. Kita buka hati. Saya teringat dengan sebuah kisah perempuan Samaria. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-murid, mereka harus melalui wilayah Samaria. Ketika masuk wilayah Samaria, Yesus meminta para murid untuk mencari roti di kota. Kadang saya berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan menyuruh seluruh murid untuk mencari makan di kota? Kenapa Tuhan tidak mengutus beberapa murid mencari makan di kota? Ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan hendak bertemu dengan perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria ke sumur Yakub pada tengah hari dengan tujuan agar ia tidak bertemu dengan orang lain, karena ia merasa dirinya berdosa. Ia merasa kotor dari antara orang Samaria yang lain. Lalu Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria itu dan meminta air kepadanya. Kemudian perempuan Samaria itu berkata, masakah orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kemudian Yesus berkata, barang siapa minum dari air sumur ini, maka ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Kemudian perempuan Samaria itu membuka hati dan berkata, Guru, berikanlah kami air itu. Dengan tujuan agar perempuan Samaria tidak perlu lagi bertemu dengan orang lain karena ia berdosa. Kemudian Yesus berkata, panggillah suamimu. Perempuan Samaria itu berkata, aku tidak memiliki suami. Kemudian Yesus berkata, tepat katamu. Dalam hal ini engkau berkata jujur. Sebab engkau tidak memiliki seorang suami, tapi engkau
sudah memiliki 5 orang suami. Kemudian perempuan Samaria yang mengalami Tuhan saat itu, ia berlari ke perkemahan di mana ia berada, dan ia menceritakan perbuatan Tuhan. Tak lama berselang dari situ, murid-murid kembali menghampiri Yesus. Dan murid-murid memberikan roti kepada Yesus. Tapi bukan roti itu yang Tuhan maksudkan. Sehingga Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan berbicara mengenai roti. Tuhan berbicara mengenai pengampunan. Roti adalah gambaran pengampunan. Makna roti adalah pengampunan. Sehingga tempat di mana Yesus dilahirkan disebut rumah roti. Beit Lehem, rumah roti. Yesus menjaga reputasi perempuan Samaria. Yesus tidak mempermalukan perempuan Samaria di hadapan para murid. Demikian Yudas. Dalam perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada para murid, seorang di antara kalian akan mengkhianati aku. Kenapa Yesus tidak berkata kepada mereka semua bahwa Yudas mengkhianati Yesus? Lagi-lagi Yesus menjaga nama baik Yudas di depan para saudara. Tuhan mau kita belajar dari peristiwa ini. Ketika kita melayani seseorang, Tuhan mau kita menjaga nama baik orang itu dan tidak mengumbarkan aib mereka. Betapa pedulinya Tuhan kepada kita, orang-orang yang berdosa ini. Betapa pedulinya Tuhan mau memikirkan hal demikian. Sementara kita manusia yang selalu menyebarkan aib saudara-saudara kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Tuhan mau kita memandang dengan kasih. Mari buka hati. Kita mau mengalami Tuhan. Kita mau tinggal dalam hadirat-Nya. Kita mau masuk dalam keintiman. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan pada hari ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan mau membimbing kami bagaimana. Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau menghendaki kami berbuat bagaimana. Sehingga ketika kami bertemu dengan orang lain, bukan kami yang berbicara, tetapi Engkau yang berbicara.
Bukan kami yang melihat, tetapi Engkau yang melihat. Mata yang ada pada kami bukan lagi mata kami, tetapi mata-Mu Tuhan. Telinga yang ada pada tubuh kami bukan lagi milik kami, tetapi Engkau. Tuhan, kami mengabdikan tubuh kami yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami telah menerima darah yang kudus yang dicurahkan bagi kami. Sehingga kami tahu Tuhan, kedudukan kami di dalam hadirat-Mu saat ini. Seringkali kita berdoa, namun sepertinya doa kita tidak didengar Tuhan. Itu karena kita tidak menyadari kedudukan kita bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setan, kami menghardik Engkau dan mengambil otoritas atas jiwa dan tubuh kami. Kami tetap melarang Engkau menaruh penyakit apapun dan tanda-tanda atasku mulai saat ini. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, melalui Roh-Nya kami mengalahkan sakit penyakit, karena Dia yang ada di dalam kami lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Ya Allah, di hadapan-Mu kami masih tidak mampu. Lemah sekali. Tidak berubah, masih begitu saja. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini Engkau masih sebagai hayat kami. Hari ini Engkau masih sebagai kekudusan kami. Hari ini Engkau masuk menjadi kemenangan atas kami. Sepanjang hari ini kami percaya Engkau akan menggantikan kami, memperhidupkan hayat-Mu di dalam diri kami. Ya Allah, pujian syukur kepada-Mu. Karena segalanya adalah anugerah-Mu. Semuanya adalah anak-Mu yang melakukan menggantikan kami. Tuhan, jika Engkau tidak mengurapi kami pada hari ini, maka kami tidak akan berhasil pada hari ini. Dan kami menunggu Engkau di sini. Tuhan, biarlah kami dengan mutlak hidup bersandar hukum hayat. Mari kita buka hati lebih dalam. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Roh perbuat, apa yang sudah Roh lakukan kepada keluarga kita, suami atau istri, orang tua atau anak-anak, kepada penghidupannya, kepada pemeliharaannya. Bapak Ibu datang pada pagi hari ini
karena merespon suara Tuhan. Buka hatimu. Izinkan rohnya menenggelamkanmu. Izinkan kasihnya terus mengalir sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang lembut, sebagai pribadi yang hidup. Tuhan berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti Tuhan, apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, agar kami mengerti setiap rencana yang terkandung dalam panggilan-Mu. Mari kita berkata bersama-sama. Dengan iman, perkatakan. Dengan tegas. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Engkau yang memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan pada hari ini. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mengerti bahwa firman Allah telah menjadi pribadi, menjadi segala sesuatu. Bahkan firman Allah yang membuat pribadi Yesus menjadi ada. Dan firman yang keluar dari Tuhan Yesuslah yang telah menjadikan segala yang telah ada. Yohanes 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman adalah terang, dan terang itu adalah roh manusia.
Setelah kita memperkatakan terang pada pagi hari ini, setelah kita memperkatakan firman pada pagi hari ini, terus buka hatimu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Engkau adalah firman, yakni terang. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam tubuh gerejamu ini. Kami mau bersentuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau bersentuhan dengan Roh-Mu secara pribadi, sehingga Roh itu membangkitkan kami. Terangi roh kami ya Tuhan. Terangi roh kami. Agar kami mengerti isi hati-Mu. Izinkan saya berdoa untuk Ibu Francisca. Saya gak tahu apa yang Ibu Francisca hadapi saat ini. Tapi Roh tahu apa yang Ibu Francisca rasakan saat ini. Buka hatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memperhatikan tiap keluh kesahmu dan tetesan air matamu. Kuatkanlah kaki yang goyah dan iman yang lemah. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu di tempat ini. Agar segala kepahitan terlepas pada pagi hari ini. Mengalami pembebasan, mengalami kelepasan. Yang luka hati karena didamprat oleh suami atau istri. Luka hati karena dimarah-marahin selalu oleh suami atau istri. Terlepas pada pagi hari ini. Luka hati oleh teman, pekerjaan. Luka hati semua terlepas pada pagi hari ini. Yang bikin sakit di leher bagian belakang, ayo terlepas. Yang bikin pundak sakit, yang bikin tulang punggung sakit, yang bikin pinggul sakit, ayo terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus.
yang suka marah-marah. Hayo terlepas roh marah-marah. Kalian gak punya tempat di tubuh anak-anak Allah ini. Yang suka bikin luka hati, yang suka bikin orang luka hati, ayo terlepas. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Hai pemarah, tinggalkan tubuh ini. Kalian gak punya tempat di tubuh ini. Tubuh ini adalah milik Allah Bapa. Tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Terus menyembah. Masuk dalam penyembahan roh dan kebenaran. Pujilah namanya. Sembah dia. Agungkan namanya. Buat Bapak Ibu yang bingung, bagaimana cara menyembah Allah yang benar? Katakan demikian. Ya Allahku, aku setuju dengan apa yang Engkau pikirkan di dalam kehidupanku. Aku rela Tuhan, Engkau mengkoreksi hidupku. Aku serahkan Tuhan hidupku ke dalam tangan-Mu. Kerjakanlah salib Kristus dan selesaikanlah di dalam hidupku. Yang membuat Allah senang bukan perkataan manismu, tapi Allah mau ucapan syukur yang keluar dari mulutmu. Allah mau kita setuju dengan apa yang Ia pikirkan. Allah mau kita menerima apa yang Tuhan rencanakan. Yang belakangan ini mengalami sesak nafas. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sesak nafas, pegang dadanya dan katakan, saya bersyukur Tuhan, nafasku sudah pulih saat ini. Ada roh yang besar, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, kini tinggal di dalam kita. Mari kita merayakan, mari kita bersuka cita, karena roh itu ada bersama-sama dengan kita. Mampukan kami berjalan ya Tuhan. Berjalan dalam terang-Mu. Dan kami tidak tersesat. Mari kita kembali berdoa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha
Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau Yesus. Sebab saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati dan membiarkan Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya dan bersaksi, menyanyi dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau membutuhkan saya yang mati di dalam Engkau, dan Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri. Saya bertobat dengan cara saya hidup demi saya sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya. Karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan, dengan segala perkara dalam hidup ini, agar Roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus dan berkata, Tuhan Yesus ada dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, aku berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidupku, menjadi pribadiku, menjadi satu dengan aku. Kehendak-Mu, aku hidup di dalam Tuhan, hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah segala usahaku berhenti. Biar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh roh-Mu, selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Engkau dengar apa yang
gerejamu perkatakan pada hari ini, maka terjadilah dari alam roh dan termanifestasi ke alam materi. Engkau dengar Tuhan setiap kalimat yang keluar dari mulut kami, yang membawa kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang kekal. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, sebab ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan hanya mendengarkan dan Tuhan hanya melakukan apa yang firman perkatakan. Yesaya 55 ayat 10 berkata, Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Segala yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itulah saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman. Sebab firman adalah kekuatan Allah dan firman adalah kesaksian Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan makanan kita pun dari masa ke masa ditentukan oleh firman Allah. Semula makanan manusia hanya tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang berbiji, seperti ada tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 29. Namun sesudah kejatuhan manusia, mereka makan tumbuh-tumbuhan di padang. Dan kemudian apa saja, seperti ada tertulis di dalam kitab Kejadian 3 ayat 18. Sampai setelah banjir Nuh, ditetapkan kembali manusia makan segala yang bergerak dan hidup, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 9 ayat 3. Sebagai tambahan, semua tumbuh-tumbuhan hijau. Ketika imamat Lewi ditetapkan, Tuhan menetapkan pula apa makanan yang layak dimakan para imam. Dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47, dalam rangka menguduskan tubuh para imam. Sebab dialah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari kemesiran. Imamat 11 ayat 45. Jadilah kudus, sebab Dia kudus. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Ia memperkenalkan satu jenis makanan baru bagi kita orang percaya, yakni tubuhnya. Dan darahnya. Yang dimaksudkan adalah tubuh roh yang dimiliki Yesus sejak Ia dilahirkan oleh Bapa dengan firman-Nya.
Mari kita perkatakan firman setiap hari dengan mulut kita, sehingga telinga kita mendengar apa yang mulut kita katakan. Ini bukanlah perintah, ini adalah kesempatan, ini adalah perayaan untuk Dia, Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kita. Yohanes 6 ayat 33 menuliskan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 32 menuliskan, Yesus berkata kepada murid-murid, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Yohanes 6 ayat 55 pun menuliskan, "Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman." Satu Korintus 6 ayat 13 menuliskan, "Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuhku bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh." Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, Allah juga yang akan membangkitkan kita oleh kuasa-Nya. Ya Tuhan, urapilah kami pada pagi hari ini. Urapilah kami dengan minyak yang baru, dengan minyak kudus-Mu. Sebab Engkau Bapa, Bapa yang kami sembah, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Allah semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak dibiarkannya lagi kita berkelana seorang diri. Jika ada Bapak Ibu yang merasa seorang diri, dijauhi keluarga, dijauhi persekutuan, tidak dianggap, tidak dipandang, tidak ada teman, dipersalahkan, dihakimi, yakinlah dalam hatimu, kita tidak lagi seorang diri. Wahai putra Abraham, putri Yerusalem, kembalilah kepadanya, kembalilah di bawah sayapnya. Sebab pada pagi hari ini Bapamu memperhatikanmu. Ia menyelidiki jauh ke dalam hatimu. Katakanlah kepada timur dan barat, betapa baiknya Tuhan. Hitunglah bintang jika engkau bisa. Hitunglah pasir di tepi pantai jika engkau mampu. Betapa Bapa mengasihimu.
Jangan lagi datang beribadah karena kewajiban agamawi. Jangan lagi berdoa karena ketakutan. Jangan datang kepada Bapa karena pandangan jika tidak datang kepada Bapa maka tidak lagi diberkati. Tapi datanglah kepada Bapa karena mengasihi Bapa, karena sayang dengan Tuhan. Jangan lagi melakukan dosa karena takut akan hukuman. Tapi berhentilah melakukan dosa karena menghargai Dia yang saat ini, yang sekarang ini ada di dalammu. Kita tidak lagi datang membawa roh kewajiban agamawi yang menuntun kita kepada Taurat. Sebab karena Tauratlah kita mengenal apa itu dosa. Tapi oleh karena kasih-Nya yang membawa kita kepada pengampunan. Jika Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini dengan membawa beban berat, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan yang terangkat. Engkau yang menyelidiki jauh kedalaman hati kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan. Sebaliknya kami mau melepaskan pengampunan. Jika kami membenci orang lain. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam diri kami. Tapi karena Roh-Mu Tuhan, kami melepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Dan kami membangkitkan roh mereka dan mengembalikan kepada tempat yang seharusnya kepada mereka. Sebaliknya Tuhan, jika ada orang yang membenci kami, bangkitkan roh kami dan kembalikan kepada kami seperti semula. Kami mau menghidupkan apa yang sudah kami bunuh dan menempatkan ke tempat yang seharusnya mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang dengan berbagai persoalan, kesehatan, penghidupan, pemeliharaan, luka hati, masa depan. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Urapi gereja-Mu ini. Lepaskan api-Mu Tuhan dari surga pada pagi hari ini. Lepaskan kasih-Mu Tuhan atas mereka pada pagi hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyempurnakan tubuhmu kembali.
Tapi lebih dari itu Tuhan, kami setuju dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kami tidak mau batasi Tuhan lagi. Kami tidak mau tekan Tuhan lagi. Kami tidak mau atur Tuhan lagi. Tapi kami setuju dan kami menerima apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Bagi yang datang dengan tubuh yang sakit, kelemahan tubuh, katakan di depan Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mohon kepadamu, sembuhkan dan pulihkan sakit penyakitku. Tetapi Tuhan, lebih dari itu, aku berseru kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan atur, Tuhan pikirkan, Tuhan rencanakan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupanku. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan bersama-sama dengan kita. Tidak dibiarkannya kita mati kelaparan, dan tidak dibiarkannya kita mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allah kita. Biarkanlah kita menikmati apa yang menjadi bagian kita dan mengucap syukur. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, percik pada kedua ambang pintu pikiran gereja ini Tuhan, ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami mau materaikan apa yang kami perkatakan, apa yang kami doakan, apa yang kami dengar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan,